Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yusuf Ridwan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang desain rumah 2 lantai. Baik teman-teman, di sini saya sengaja untuk dananya hanya seperti ini, garis-garis saja, karena hanya untuk membuat sketsa yang kemudian didesain di aplikasi yang ada di komputer seperti SketchUp ataupun AutoCAD. Baik teman-teman, saya mulai dari dana lantai 1 ya. Untuk yang kuning-kuning ini adalah kolom, lalu untuk ini adalah semacam teras atau untuk garasi gitu teman-teman. Jadi saya sengaja untuk bangunan aja, jadi otomatis kalau bangunannya segini nanti tanahnya atau bagian kayak taman dan lain-lain itu ada di luar area ini teman-teman. Jadi ini arah ke masuk yaitu di ruang tamu. Kemudian ini juga bisa difungsikan untuk dapur dan ruang makan. Ini bisa digunakan untuk tempat cuci baju sama kamar mandi. Ini juga bisa digunakan untuk kamar tidur 1, kamar tidur 2. Ini juga bisa digunakan untuk tempat gym atau tempat olahraga yang agak kecil. Oh ya, untuk yang misalkan ini terlalu kecil ya ukurannya, bisa nanti di desain selanjutnya kan ada revisi, jadi bisa diperlebar untuk bagian yang ada tangganya ini teman-teman. Kemudian kita masuk ke lantai 2. Untuk lantai 2 ini bisa naik melalui tangga ini teman-teman. Jadi ini bisa digunakan untuk ruang-ruang baca gitu teman-teman. Terus ini bisa digunakan untuk kamar tidur 1, kamar tidur 3, kamar tidur 4. Kemudian ini juga bisa digunakan untuk kantor. Kemudian ini juga bisa digunakan untuk ruang-ruang anak atau ruang-ruang belajar anak gitu teman-teman. Terus ini digunakan untuk kamar mandi. Kemudian ini juga digunakan untuk misalkan ruang keluarga. Lalu untuk di sini atas ini ada balkon teman-teman. Jadi kalau yang lantai 1 ini kan ada kolomnya, kalau lantai 2 ini langsung ke outdoor, jadi nggak ada kolomnya teman-teman. Kemudian untuk tampak depannya seperti ini teman-teman. Jadi untuk di area tangga ini sengaja untuk kayak gini supaya nanti atapnya pakai atap dak beton, tapi sekelilingnya itu dipakai kayak tanggulan. Jadi dikasih semacam bata ringan setinggi 20 cm, lalu dikasih waterproof kayak bitumen atau apa gitu teman-teman. Jadi nanti ada roof drainnya, karena di atas ini rencana juga kalau lahannya kecil digunakan untuk tempat tandon bagian atas teman-teman. Jadi untuk kaca yang memanjang ini atau menerus ini adalah namanya curtain wall. Kemudian untuk pembagiannya seperti ini, atau bisa digunakan atau bisa dinamakan dengan CW, biasanya CW1, CW2 kalau di gedung-gedung tinggi gitu. Kemudian untuk yang ini kan ada tadi yang ini adalah ruang tamu. Ruang tamu ini bisa direvisi, nantinya akan dipakai bourbon seperti yang di sekelilingnya ini supaya elevasinya sama teman-teman. Jadi di atas jendela ini itu ada semacam cantilevernya teman-teman, jadi untuk melindungi dari hujan atau yang lain teman-teman. Jadi dikasih lebih luas sedikit teman-teman. Jadi untuk kacanya ini saya sengaja untuk kusennya
hanya berbentuk garis-garis karena ini juga terlalu kecil teman-teman untuk apa tampaknya ini. Jadi kalau double nanti tambah nggak jelas. Terus untuk kayak apa namanya kotak-kotak ini itu adalah simbol dari casement atau daun jendela maupun daun pintu. Terus di lantai 2 kita lihat untuk balkon yang di daerah kamar juga teman-teman. Jadi ada 2 gini, bentuk balkonnya itu pakai dak beton teman-teman. Jadi kalau alasnya ini juga ada. Ini biasanya kalau kayak gini biasanya ini tuh dak beton, ini pasangan bata teman-teman. Terus untuk ini kacanya biasanya kaca untuk yang balkon gitu teman-teman. Kemudian ini atas ini adalah buffer list, ini juga buffer list. Kemudian ini adalah pintu ini bisa digunakan untuk jendela teman-teman. Jadi saya sengaja kurangnya sesuai dengan pintu supaya tampaknya lebih bagus gitu teman-teman. Kemudian untuk yang lantai 1 ini kan tadi adalah dapur. Jadi ini adalah jendela teman-teman. Jadi bisa berbentuk casement gitu teman-teman. Ini adalah buffer list. Kemudian ini yang atas ini adalah ruang keluarga, tapi di sini kolomnya kan sampai sini aja teman-teman. Jadi ada garis putus sini teman-teman. Terus ini juga atapnya juga sampai sini aja teman-teman. Jadi dipotong, jadi bentuknya itu kayak letter L gitu teman-teman. Lalu untuk ini juga ada jendela, terus ini pintu double teman-teman atau pintu kupu tarung. Ini adalah bentuk dari tampak depan sama Dena di episode kali ini teman-teman. Jadi kalau untuk lebih lanjutnya nanti saya detailkan di pertemuan selanjutnya. Baik teman-teman, jika ada salah kata ataupun kekurangan saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.